Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih dapat hadir di majelis ilmu yang insyaallah malam ini akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz Amma. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian, namun jika kalian kufur sesungguhnya azabku amat pedih. Demikian juga marilah kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil tafsir di dalam surat di juz Amma atau di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Al-Lail artinya malam. Al-Lail artinya malam. Namun sebelumnya kita baca insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita dengan membaca surat Al-Lail ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula
أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Na'am, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan bacaan kita sebagai tambahan kebaikan kita di timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suratul Lail. Surah Al-Lail artinya malam. Merupakan surat ke-92 dari Al-Qur'an dengan total 21 ayat. Surat Al-Lail ini diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah, sehingga dia adalah surat Makkiyah. Dan dari sifat surat Makkiyah, di mana surat Makkiyah banyak menyebutkan tentang perkara-perkara akhirat, tentang janji-janji surga, tentang ancaman api neraka. Dan sebagaimana yang kita baca pada ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang balasan bagi orang yang berbuat kebaikan dan ancaman bagi orang yang melakukan keburukan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada surat-surat yang lain yang telah kita bahas, banyak sekali memulai ayatnya dengan bersumpah. Sebagaimana yang kita telah ambil, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu wal asri. Pernah juga bersumpah dengan hewan, wal adiyati dhabha. Pernah juga bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Dan sekarang bersumpah dengan apa? Dengan wal lail, dengan waktu malam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan uslub atau tata cara atau metode gaya bahasa orang Arab. Bahwasanya dalam bahasa Arab untuk menekankan sebuah perkataan, ya biasanya ucapan tersebut dimulai atau perkataan tersebut dimulai dengan sumpah. Sehingga setelah bersumpah ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpahnya. Namun berbeda antara Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan hewan, bersumpah dengan makhluknya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik yang Maha menciptakan. Adapun manusia, maka tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak mau hendaklah dia diam, tidak usah bersumpah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man aqsama man halafa bi ghairillahi faqad asyrak aw kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau telah dia melakukan perbuatan kufur. Maka adapun kita makhluk, maka kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali nama. Ya. Nama Allah itu sangat banyak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, mi'ata illa wahidah, 100 kurang 1. Wa man ahsaha darul jannah.
barang siapa yang menghitungnya, artinya menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensi dari nama tersebut, maka niscaya dia masuk surga. Maka kita hendaklah boleh bersumpah War-Rahman, dengan zat yang maha pengasih, War-Rahim, wa Quddus, boleh. Yang tidak boleh adalah dengan makhluk. Termasuk kita tidak boleh bersumpah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Nabi Muhammad tidak boleh. Kalau mau bersumpah hendaklah kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya di dalam surat Al-Lail dengan berfirman, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Wal laili idza yaghsha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Dan kita telah mengetahui bahwasanya malam dan siang itu berbeda, berlawanan, bertentangan. Dan telah kita ambil juga bahwasanya waktu malam adalah waktu kita beristirahat, sebagaimana yang kita baca di dalam surat An-Naba. Kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alnal laila libasan, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut, sebagai pakaian untuk kita istirahat. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam bukan hanya untuk kita tidur, bukan untuk hanya istirahat. Bahkan telah kita bahas pada surat Ad-Duha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, maksudnya demi hamba-hambaku yang sedang bangun untuk menegakkan ibadah di malam hari. Kenapa alasannya? Karena waktu malam itu lebih khusyuk, lebih mengena dalam hati, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Muddatsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya kami jadikan malam itu lebih besar pengaruhnya bagi hati dan lebih menancap dalam diri. Jadi barang siapa yang beribadah di malam hari, maka dia akan lebih khusyuk. Bacaan yang dia baca di malam hari lebih mengena ke hatinya. Kenapa? Karena malam hari tenang. Kita tidak disibukkan dengan pekerjaan, dan sekitar kita pun tenang. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai tempat istirahat, sehingga malam banyak sekali orang yang tidur tenang dan tidak mengganggu. Maka hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba yang mampu bangun di sebagian malamnya. Tidak semua malam, hanya sebagian malamnya saja, terutama di sepertiga akhir malam. Untuk apa? Untuk bermunajat. Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat yang mulia, sahabat muda, sahabat yang rajin belajar. Dan itulah harusnya para pemuda, harus rajin belajar. Dari kebiasaan Abdullah ibnu Umar, dia tidak tidur tidak tidur kecuali sudah larut malam. Apa yang beliau lakukan? Belajar, menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga menyebabkan dia bangunnya kesiangan. Beliau tidak bangun kecuali telah azan subuh. Maka Nabi SAW mengingatkan Abdullah ibnu Umar. Kata Nabi SAW, ni'mar rajul Abdullah lau qama minal lail. Sebaik-baik pemuda itu ya kamu Abdullah, kalau bangun di malam hari. Dan inilah cara Nabi SAW memotivasi para pemuda. Dipuji, ni'mar rajul Abdullah lau qama minal lail. Sebaik-baik pemuda itu ya kamu Abdullah, kalau bangun malam. Kalau tidak bangun malam ya tidak jadi terbaik. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terutama di sepertiga akhir malam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia melihat hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya yang bangun, siapa hamba-hambanya yang berdoa. Siapa yang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Siapa yang minta ampun, Allah akan ampuni. Siapa yang minta perlindungan, Allah akan lindungi. Dan manfaatkanlah waktu tersebut. Kapan lagi kita mendapatkan kesempatan itu? Masalah kita di dunia ini banyak. Mungkin kita menghadapi banyak sekali tantangan kehidupan ini. Maka kita butuh penolong. Maka jadikan sepertiga akhir malam kita. Kalau tidak mampu sepertiganya, sebagian sedikit saja dari sepertiga malam bangun untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan merupakan sifat orang-orang bertakwa penghuni surga adalah mereka bangun di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Akhizina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Apa perbuatan baik yang mereka lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita termotivasi untuk memanfaatkan waktu malam ini. Demikian juga waktu siang sebagaimana yang telah kita bahas di surat Ad-Duha. Ya, minimal kita mengambil untuk ibadah salat duha. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga setelah Allah bersumpah demi malam yang telah menutupi siang dan lebih siang yang telah menunjukkan cahayanya, Allah selanjutnya bersumpah dengan yang ketiga. Apa kata Allah? Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, dan ini merupakan hikmah yang Allah berikan. Allah jadikan pasangan-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Siapa yang merusak fitrah ini, maka dia telah keluar dari kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan laki-laki perempuan, Adam Hawa, ya. Bukan Adam sama yang lain, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan. Barang siapa yang ingin merubah, maka dia telah terjatuh dalam penyimpangan yang sangat membahayakan. Ya, dan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut, yang mana mereka sukanya sesama, tidak suka dengan lawan jenis, sukanya dengan sesama. Yang mana kata Nabi Lut, mereka itu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada dosa perbuatan yang seperti ini dilakukan kecuali oleh mereka pertama kali. Ya, naudzubillah. Dan di zaman kita sekarang hal itu mulai digaungkan lagi, dan betapa banyak negara-negara Eropa itu mendukung perbuatan ini. Nauzubillah. Ya, maka kita harus waspada, terutama anak-anak kita yang masih labil. Ya, bahkan kita pun bisa jadi terjatuh. Maka kita memohon terus perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa dan menguatkan diri dengan ilmu dan amal. Ya, Bapak sekalian, anak-anak kita jangan sampai, kalau dia laki-laki, tolong kuatkan dia sebagai laki-laki. Kalau dia perempuan, hadirkan fitrahnya sebagai perempuan. Ya, jangan diselewengkan. Jangan diselewengkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan pernyataan ini. Apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu memang beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi jangan dikira yang dimaksud dengan usaha beraneka macam itu ada dokter, ada perawat, ada insinyur. Bukan itu yang dimaksud. Ada pedagang, ya, ada petani. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud adalah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini maksudnya. Jadi banyak macam, yaitu yang dimaksud ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, ada yang mau masuk dalam surga, ada yang tidak mau masuk surga, ada yang mau beriman, ada yang tidak mau beriman. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, ya, perbuatan-perbuatan fujur dan perbuatan-perbuatan takwa. Itu yang dimaksud inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu beraneka ragam. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Sejatinya banyak sekali manusia terjatuh dalam penyimpangan pemikiran. Ya, sebagian manusia mengatakan, kalau Allah mau, Allah jadikan saya taat. Namun buktinya saya tidak taat, berarti ini bukti bahwasanya Allah tidak menginginkan saya taat. Kalau Allah mau, Allah gerakkan hati saya untuk hadir ke masjid, namun Allah belum gerakkan. Ya, maka tidak boleh kamu itu menjudge, menghukumi saya. Ya, karena kamu tidak tahu akhir hidup saya. Bisa jadi saya lebih bertakwa dari kamu. Betul, bisa jadi. Namun bisa jadi juga kamu tetap seperti itu sampai akhir hayat. Siapa yang menjamin? Gitu. Jadi banyak sekali jatuh dalam penyimpangan. Kehidupan kita di dunia ini selalu ada pilihan, Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian. Hidup kita ini selalu dihadapkan dengan pilihan. Minimal dengan dua pilihan. Ya, apakah kita ingin menjadi orang baik atau ingin menjadi orang yang buruk? Apakah kita ingin berusaha sedikit saja untuk di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan kekal di akhirat, atau kita tidak mampu bersabar sedikit saja di dunia sehingga kita menyesal selama-lamanya di akhirat? Dan setiap pilihan ada konsekuensi. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi. Kalau tidak salah ayat ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, kafir. Dikasih pilihan. Ya, Ustaz, berarti Ustaz ini mendukung paham pluralisme dan liberalisme, ya. Boleh, semua boleh, ya. Mau Islam boleh, tidak Islam boleh. Begitu? Enggak, ya. Karena jawabannya ada pada ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha." Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah sediakan untuk orang-orang zalim neraka. Jadi kalau kamu mau beriman, Allah selamatkan dari api neraka. Kalau kamu mau kafir, kafirlah. Tapi jalasan untukmu adalah neraka. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan keadilan Allah. Jadi Allah jadikan manusia itu bukan seperti robot. Ya, bukan seperti robot yang tidak ada kehendak. Kita ini punya kehendak. Barang siapa yang mengatakan manusia tidak punya kehendak, maka hendaklah dia pergi keluar rumah, dihadapkan di dalam pilihan jalan, pasti dia bisa memilih. Ya, pergi kita ke simpang 3. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita, pasti kita bisa memilih, Pak. Betul enggak? Ya. Simpang 4 tuh. Mau ke kanan ke pasar, mau lurus ke temu jalan besar Sudirman, atau mau belok kiri. Ya, silakan pilih yang mana. Tidak ada yang memaksa. Itu membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah berikan kita pilihan. Bukan hanya pilihan, Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga fasilitasi agar pilihan kita itu tepat. Apa fasilitasnya? Allah turunkan kitab Al-Qur'an yang berisi pedoman. Allah turunkan juga Rasul yang menjelaskan kitab tersebut agar kita bisa paham. Allah Subhanahu wa taala juga jadikan bagi kita fasilitas-fasilitas yang lain. Allah jadikan penglihatan untuk melihat, pendengaran untuk mendengar, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan yang membedakan antara kita dengan makhluk lain dari hewan dan binatang. Apa itu? Hati, akal. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri kita ini ada akal, ada hati yang dapat menentukan, yang dapat berfikir. Yang hati-hati yang masih hidup, maka hatinya dapat menentukan mana yang salah, mana yang baik. Namun ketika hati ini tidak dirawat, dia sakit, maka buta, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka Allah jadikan ketakwaan itu ada di dalam hati. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu ada di sini, menunjuk ke dadanya 3 kali. Di sini, di sini, di sini. Itu menunjukkan bahwasanya takwa itu ada di dalam hati kita. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat hamba-hambanya. Mana yang memang betul-betul ingin dapat petunjuk, Allah mudahkan jalannya. Mana hamba-hambanya yang enggan untuk bertaat dan beribadah kepada Allah,
maka tentu Allah bedakan. Balasan bagi orang yang sungguh-sungguh, Allah berikan balasan surga. Masa Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang rajin dengan orang tidak rajin? Pasti berbeda. Kita saja kalau kita punya pegawai, kalau kita buka toko, kita punya pegawai, ada pegawai yang rajin luar biasa, sebelum jam masuk dia sudah ada, jam pulang masih ada. Masya Allah, udah pulang ini masih ada dia. Kenapa? Tidak apa-apa, anak aja yang nutup tokonya katanya. Ada satu lagi datangnya terlambat, belum waktu pulang udah pulang. Kira-kira pemilik toko lebih senang yang mana, Pak? Hah? Yang mana lebih berhak dapat bonus? Yang rajin. Kalau seandainya kita makhluk yang Allah menjadikan pikiran kita ini, yang Allah menjadikan kecerdasan kita, berfikirnya seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pilihan yang terbaik untuk kita. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Namun ingat jamaah sekalian, jalan menuju kebahagiaan itu bukan jalan yang mudah. Jalan menuju kebahagiaan itu adalah jalan yang penuh dengan perjuangan. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang kita benci, sedangkan jalan menuju neraka itu penuh dengan yang sesuai dengan hawa nafsu. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin menuju surga harus banyak kita bersabar. Mungkin kita akan banyak meninggalkan kesenangan-kesenangan yang selama ini kita lakukan. Mungkin banyak yang harus kita pilah dan pilih. Sebaliknya, hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita katakan ini jalan menuju neraka, harus kita sedikit demi sedikit lepaskan. Karena jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah, jalan yang penuh dengan tantangan. Namun jalan yang penuh tantangan itu akan terasa mudah bagi orang yang jujur ingin lewat di sana. Kata Nabi SAW, in tasduqillaha yasdukka. Kalau seandainya kalian betul-betul jujur, Allah mudahkan niat kalian. Tapi syaratnya harus betul-betul jujur. Tapi kalau kita setengah-setengah juga dalam menempuh jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi ke ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa. Ini bagian yang pertama. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Fa amma man a'ta, barang siapa yang bersedekah, memberikan hartanya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu yang diberi apa. Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang memberi apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita berikan itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar, berharga ataupun mungkin dianggap tidak berharga. Ya. Dan apa yang kita berikan sekecil apapun menurut kita itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Apa saja yang kamu lakukan untuk kepentingan dirimu sendiri sejatinya pasti akan kalian dapatkan ada di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Yang mana yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan, apapun kebaikannya. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun hanya dengan berbuka manis di hadapan saudara, walaupun hanya sekedar senyum, jangan remehkan. Ya, menurut kita tidak penting lah, sudah biasa ketemu, senyum Pak. Ya, minimal walaupun kita tidak memberikan apa-apa, dengan berwajah manis itu sudah bikin orang senang. Dan itu merupakan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta, maka barang siapa yang memberi apa? Apa saja. Baik itu materi maupun sikap maupun apa saja, Allah akan hitung itu semua. Wattaqa, dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala kebaikan berupa surga. Jadi 3 kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala berupa pahala surga. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Maka kami akan berikan dia kebahagiaan, maka akan kami jadikan dia kemudahan. Dan ini jamaah sekalian merupakan ya janji yang sangat
membahagiakan bagi kita. Kehidupan kita ini berat. Namun kalau kita ingin kemudahan, lakukan 3 hal ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang ingin mendapatkan itu, hendaklah dia apa? Memberi, bertakwa dan membenarkan pahala akhirat berupa surga. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus banyak-banyak memberi. Banyak-banyak memberi. Ada sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat, itu wajib. Ada juga sedekah yang sifatnya tatawwu, sunnah. Ya, contohnya apa? Sedekah-sedekah yang lain. Ya. Dan termasuk kewajiban kita adalah memberi nafkah kepada keluarga kita, itu wajib dan itu bernilai pahala. Kata Nabi SAW, dirhamun au dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala ahlika dinarun anfaqtahu ala ahlika khairun. Dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah dengan dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, dinar yang engkau berikan kepada keluargamu itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti kita tidak mau bersedekah, tidak. Maksudnya yang kita lakukan juga, andai pun kita sempit, kita menafkahi keluarga, itu jalan untuk meraih ketakwaan. Makanya kita hendaklah memberikan nafkah terbaik untuk keluarga kita. Ya, walaupun sedikit, kalau itu baik, berkah, jamaah sekalian. Sebaliknya, kalau seandainya itu buruk, walaupun banyak, tidak berkah. Ya, tidak berkah. Dan sedekah itu jamaah sekalian tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min mal. Harta, sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta, bahkan menambah. Ya, demikian juga Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya kita harus banyak sedekah untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fa inna sadaqat tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sejatinya sedekah itu dapat menghapus keburukan sebagaimana air yang memadamkan api. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga dirimu, buat antara dirimu dan api neraka itu benteng perisai, walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Jadi sedekah salah satu jalan untuk kita meraih perlindungan dari Allah dari api neraka dengan bersedekah. Makanya ketika terjadi khusuf, terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk bersedekah. Karena salah satu hal yang dapat menghindarkan seseorang dari azab, sedekah. Kalau kita dan para salaf dahulu mendapati, kalau mereka mendapatkan sakit dirinya, keluarganya, mereka bersedekah. Mereka bersedekah, memohon kepada Allah agar dihilangkan penyakit dari keluarganya tersebut. Sedekah. Ya, betapa hebatnya sedekah ini, jamaah sekalian. Sejatinya sedekah bukan milik kita. Harta itu kan milik Allah. Kita hanya diberikan wakil untuk mengelolanya. Kenapa berat untuk kita bersedekah? Sedekah. Ya, dan manfaatkanlah harta tersebut untuk kebaikan akhirat kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasaddaqa bil husna. Husna ini adalah surga. Husna adalah kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah surga. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yunus ayat 26, lillazi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, maka baginya husna dan ziyadah, yaitu surga dan tambahan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah kita betul-betul beriman dengan surga, dan surga itu mahal. Sebagaimana yang telah sering kita singgung, surga itu mahal. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal sekali, Pak. Bahkan kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil jannah. Barang dagangan Allah itu adalah surga. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la yudkhila ahadan amalahul jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Karena amal kita sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak dapat membeli surga. Karena surga jauh lebih mahal dari pahala yang kita kumpulkan. Mahal sekali, tidak ternilai. Ya.
Kira-kira kalau ada perhiasan, apa yang paling mahal? Emas, berlian, permata. Yang paling mahal apa? Mutiara, permata, apa berlian? Mutiara. Apa yang paling mahal? Tidak punya sih Pak, jadi tidak tahu. Ya apalah yang paling mahal ya? Kira-kira kalau kita nemukan perhiasan yang paling bagus, ya, paling bagus. Terus ada orang nawar, ini ada perhiasan bagus sekali, tapi ditawar dengan harga murah. Percaya enggak itu asli? Percaya enggak? Enggak mungkin percaya. Kalau ini asli pasti mahal. Makanya anak punya teman ya di Palembang, itu dia bilang, dia jualan madu. Dia jualan madu. Itu konsumennya orang-orang Jakarta sana, orang-orang Jabodetabek sana. Kalau di kita jual madu sebotol 200.000 mahal kan gitu. Di sana jual 200.000 enggak mau beli. Kenapa? Oh palsu itu pasti. Ya, palsu. Masa murah sekali sebotol 200.000 palsu. Jadi kalau asli itu berapa? Ya minimal 500, ya sudah Anda jual 500 katanya gitu. Ya. Karena apa? Kalau murah itu enggak terjamin katanya. Jadi harus mahal. Bayangkan, itu baru masalah dunia. Yang bagus pasti mahal. Walaupun ada iklan juga, ya. Apa katanya? Yang mahal banyak, yang bagus ya cuma satu katanya gitu. Ya. Jadi dunia saja yang katanya ada yang paling bagus, itu harganya pasti mahal. Pasti mahal. Hotel bintang 5 dengan bintang 4 mahal mana? Bintang 5. Kenapa? Karena servisnya lebih memuaskan. Ya, lebih memuaskan. Apalagi misalnya mobil misalnya. Mobil makin nyaman, makin mahal apa makin murah? Makin mahal. Bayangkan dengan surga Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadil mu'minin." Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang beriman. Apa? Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak mereka lihat, tidak pernah mereka lihat dengan mata mereka. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Wala uzunun sami'at. Kisah tentang keindahan dan kehebatannya belum pernah didengar oleh telinga mereka. Wala khatara ala qalbil bashar. Dan saking hebat dan indahnya surga tersebut tidak pernah terbetik dalam hati nurani manusia. Kira-kira harganya murah atau mahal? Mahal luar biasa. Kalau kita datang ke restoran nih, begitu datang langsung dikelilingi oleh pelayan-pelayan, muda belia, tebar senyuman, mau apa langsung dipijit, langsung dilayani. Kira-kira kalau bayar cuma 1 juta masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Belum lagi kalau kita pengen apa langsung. Belumlah kita ngomong, dalam hati terbetik langsung datang yang kita inginkan gitu. Wih, kok hebat sekali ini pelayan, kok bisa tahu? Ya, itu kita pasti dibuat, wah, Masya Allah. Apalagi makanannya, gigitan terakhir lebih nikmat dari gigitan pertama. Ini restoran di mana ini? Gigitan terakhir lebih nikmat dari gigitan pertama. Makin dimakan makin enak. Ya, makannya sebanyak mungkin, tidak pernah keluar kotoran, nggak pernah rasa kekenyangan gitu. Gimana? Bayarnya berapa? Pasti bayarannya sangat mahal. Maka surga tidak dapat diraih dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Lantas gimana kita dapat surga? Dengan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dapat mengharap ridha Allah? Dengan a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Naam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Ada perbedaan antara senang dan bahagia. Orang senang belum tentu bahagia. Betul enggak? Orang senang belum tentu bahagia. Banyak orang senang tapi tidak dapat kebahagiaan. Ya. Namun orang bahagia insya Allah dia mendapatkan kesenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak disyaratkan kaya, kebahagiaan itu tidak disyaratkan ganteng, kebahagiaan itu tidak disyaratkan berpendidikan tinggi, tidak disyaratkan. Tapi yang menjadi syarat untuk bahagia a'ta
wattaqa wa saddaqa bil husna. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man kanatid dunya hammahu, siapa